Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Nah, jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang aplikasi pinjaman online yang terdapat di Google Play Store ya. Jadi untuk nama aplikasinya yaitu bernama EasyCash Kredit Dana Online. Nah, jadi apa sih resikonya ketika galbay atau gagal bayar atau telat bayar di aplikasi pinjaman online EasyCash ini? Nah, pada video kali ini kita akan ulas tuntas ya. Pastikan kalian itu simak videonya mulai dari awal sampai akhir supaya kalian itu benar-benar paham dengan apa yang saya sampaikan. Oke, tapi sebelum kita lanjutkan, jika video ini bermanfaat, jangan lupa ya untuk tekan tombol like, komen, dan juga subscribe, serta klik tanda loncengnya agar kalian tahu jika ada video terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja kita ulas untuk aplikasinya. Nah, jadi aplikasinya bernama EasyCash Kredit Dana Online. Aplikasinya terdapat di Google Play Store. Dan aplikasi ini apakah terdaftar di OJK? Kita bisa lihat di tentang aplikasi ini. Bahwasanya aplikasi ini memang terdaftar di OJK. Di sini ada alamatnya kantor, kemudian ada juga keterangannya bahwasanya EasyCash telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2020 ya, dia itu terdaftar di OJK tahun 2020. Nah, lalu apa sih resikonya ketika galbay atau gagal bayar atau telat bayar di aplikasi EasyCash ini? Nah, jadi untuk resikonya, yang pertama kalian akan terkena teror. Nah, jadi biasanya aplikasi pinjaman online apapun kan seperti itu ya, ketika telat bayar itu akan diteror habis-habisan. Nah, jadi pagi, siang, malam, bahkan setiap detik, setiap menit itu terkena teror dari pihak pinjol ganti-ganti nomor seperti itu ya. Kemudian apakah kontak kalian itu bisa kena teror juga? Jadi sesuai dengan aturan OJK harusnya tidak teman-teman. Karena sesuai dengan aturan OJK itu seharusnya aplikasinya tidak memiliki akses ke kontak. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat ya di tentang aplikasi ini, apakah aplikasi EasyCash ini memiliki akses ke kontak. Kita bisa lihat di izin aplikasi, lihat selengkapnya. Dan di sini teman-teman bisa lihat bahwasanya hanya memiliki akses ke kamera dan lokasi. Jadi dia tidak memiliki akses ke kontak kalian. Jadi kontak kalian itu tidak akan kena teror. Nah, lalu yang akan kena teror siapa saja? Jadi yang akan kena teror itu yang meminjam dan kontak darurat yang kalian cantumkan. Jadi seperti itu. Kemudian untuk resiko yang kedua. Nah, jadi untuk resiko yang kedua, ketika kalian itu gagal bayar atau galbay atau telat bayar di aplikasi EasyCash ini, maka kalian itu akan masuk slik OJK. Nah, jadi kalian itu akan di backlist dari BI Checking ya. Jadi kemungkinan ketika kalian itu akan melakukan pinjaman di platform manapun, itu tidak akan bisa. Karena kalian itu sudah masuk daftar hitam atau di backlist ya oleh slik OJK. Kemudian untuk resiko yang selanjutnya atau yang ketiga, apakah akan didatangi DC lapangan ya atau apakah ada DC lapangan. Nah, jadi berdasarkan informasi yang saya dapat hingga saat ini, bahkan ada yang telat bayar tahunan itu nggak akan didatangi DC lapangannya. Jadi belum ada yang didatangi DC lapangannya atau debt collector ke rumahnya. Nah, jadi misalkan didatangi bagaimana? Misalkan didatangi pun kalian nggak perlu takut teman-teman. Jadi nggak perlu takut ya. Kalian yang terpenting tahu aturannya itu seperti apa. Nah, misalkan kalian itu nggak ada ya, bilang saja belum ada akan diusahakan secepatnya. Kalian nggak usah memberikan janji-janji ya. Yang terpenting kalian itu juga nggak usah gali lubang, tutup lubang. Misalkan belum ada ya jawab saja memang belum ada, kalian nggak usah dipaksa ya. Kalian usahakan secepatnya saja. Yang penting kalian itu tanggung jawab. Yang namanya hutang memang harus dibayar. Oke, jadi seperti itu. Misalkan digertak-gertak oleh debt kolektornya, kalian akan dilaporkan polisi. Kalian nggak perlu takut, teman-teman. Sesuai dengan pasal atau undang-undang yang mengatur tentang hutang piutang dan hak asasi manusia. Pasal 19 ayat 2, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Sebagaimana telah diatur ya bahwasanya tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian. Nah, jadi kalian itu tidak akan bisa dipenjara sesuai dengan aturan saat ini.
Kemudian untuk yang selanjutnya, misalkan debt kolektornya itu melakukan kekerasan, kalian bisa videokan saja sebagai bentuk dokumen ya, bahasanya itu sebagai bukti. Nah, karena melakukan kekerasan itu sudah ada pasalnya sendiri. Kemudian misalkan kalian itu disita barangnya, itu juga sudah ada pasalnya sendiri. Sesuai dengan perjanjian awalnya bagaimana peminjamannya, apakah dengan jaminan atau tidak. Misalkan tidak, ya tidak boleh menyita barang semena-mena. Jadi seperti itu. Kalian itu nggak perlu takut ya, karena takut itu belum tahu aturannya seperti apa. Kalau sudah tahu aturannya seperti apa, jadi nggak perlu takut teman-teman. Misalkan di bentak-bentak, ya nggak apa-apa, nggak masalah teman-teman. Ya nggak masalah, nggak perlu takut ya, hadapi saja. Jadi seperti itu. Yang terpenting kalian itu tahu aturannya seperti apa ya. Jangan sampai kalian itu cuma digertak, dilaporkan kalian padahal nggak tahu aturannya seperti apa yang sebenarnya, sehingga mental kalian itu down ya. Cuma digetak-getak, ditakut-takuti. Nah, padahal ancaman itu sudah ada pasalnya juga. Jadi kalian misalkan disebar data, itu juga sudah masuk ancaman. Nah, itu juga misalkan disebar data beneran, itu sudah ada pasalnya. Nah, jadi kalian itu nggak perlu takut, teman-teman. Yang terpenting, yang namanya hutang, kalian harus bayar ya. Kalian harus tanggung jawab. Jangan lari dari tanggung jawab, teman-teman. Oke, jadi untuk video kali ini cukup sekian ya. Dan buat teman-teman yang masih terjerat pinjaman online, semoga kalian dilancarkan rezekinya dan segera terbebas dari pinjaman online. Dan segera menjauhlah kalian itu dari pinjaman online. Dan buat teman-teman yang belum terjerat pinjaman online, janganlah kalian itu mencoba untuk mendekati pinjaman online. Lebih baik kalian itu pinjam ke saudara yang tanpa bunga. Oke, jadi untuk video kali ini cukup sekian. Semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.